tentunya kami mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kembali dalam rangkaian acara AM Bootcamp CFU WIB 2021. Sekali lagi tepuk tangan yang paling kencang untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Termasuk mungkin Anda yang menyaksikan secara virtual online melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi dari Telkom Landmark Jakarta. Hai, boleh yang gabung secara virtual lambaikan tangannya, boleh dong semuanya. Luar biar biasa semangat pagi sekali. hari ini. Hai. Sudah siap tentunya untuk mengikuti rangkaian acara dari awal acara hingga akhir acara selesai nantinya, Arin ya. Betul sekali. Event AM Bootcamp ini merupakan agenda rutin tahunan di mana kita berkumpul AM lintas unit di lingkungan CFU WIB yang kita rancang khusus untuk memberikan energi buat rekan-rekan, refreshment untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan di tahun yang akan datang. Setelah sukses 3 tahun berturut-turut kita mengadakan AM Bootcamp ini, di tahun ini kita mengadakan lagi dengan tema Intensify Collaboration Action to Actualize Digital Business Growth. Bersama AM Bootcamp CFU 2021, kita tingkatkan semangat kolaborasi AM yang berkesinambungan untuk mewujudkan serta meningkatkan pertumbuhan bisnis digital Telkom Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Hari ini saya ingin sharing, saya kasih judul Account Manager as Frontliner to Drive Collaboration with Global Players, gitu ya. Jadi kalau kita bicara collaboration, bicara deal, biasanya kita sangat fokus, gimana buat skema bisnisnya gitu ya, gimana supaya skema bisnisnya menarik gitu. Padahal ada key elemen penting sebelum melakukan managing deal gitu ya, yang terkait dengan interpersonal gitu ya. Jadi saya bagi 2 kelompok gitu ya. Kalau mau sukses melakukan collaboration, ada 2 grup besar elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah elemen interpersonal focus. It's about you gitu. Yang kedua adalah managing bisnisnya sendiri, how to create a good deal, the right deals gitu ya. Orang ngomongnya win-win deals gitu ya. Tapi hanya mungkin dicapai kalau yang pertama itu bisa dilakukan, bisa dibangun, bisa didevelop oleh teman-teman semua gitu ya. You can never step up business collaboration without nurturing your personal ties. Bukan dasi ya, maksudnya relationship gitu ya. Jadi kalau Pak Aye dulu ngomong personal relationship is more important than your professional relationship. Sama, benar. How if we are the victim of the stereotype? Okay. Because I experienced in the international gang, right? Sometimes we attend the international event. Oh, you are Indonesian, you are young, Gen Y. What you can do, especially the after party, when we try to get involved, to join the people, to get the vibes, but sometimes they see us as, sorry, are you the part of us or something? So, what your advice for that part? Thank you. It takes time. It doesn't matter. What really concern to your business if they do the stereotyping? They should have the concern. If they have interest, the business with you. They are the one that have concern, not you. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa sekali. Tentunya kami mengucapkan terima kasih. Jadi orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya itu memang dia memanfaatkan bakatnya. Ya, nanti kita bicara apakah sebaiknya kita tahu bakat kita dulu baru kita milih pekerjaan, atau kalau kita nih ya, kita pegawai Telkom nih ya, Telkom Group teman-teman.
kita sudah milih sebagai pegawai Telkom Group, kita di-assign sebagai account manager. Kalau memang itu di-assign ya, mungkin ada beberapa yang melalui job tender, saya kurang paham. Tetapi kalaupun di-assign gitu, orang-orang yang mencintai pekerjaannya ini mencari bakat apa di dalam dirinya itu yang bisa menunjang dia untuk mencintai pekerjaannya yang di-assign ke dia, gitu ya. Oke, apa berikutnya? Nih, memulai memang sebagai pemula, ya. Memulai sebagai pemula dan kemudian dia secara sadar gitu terus praktis, ya. Mastery jobnya itu, gitu. Nah, sebenarnya resep untuk jadi great account manager itu apa sih ya? Di antaranya lakukan saja code of conduct ini, gitu ya. Fahami, jangan sampai lupa, jangan sampai dilupakan begitu saja, ya. Ini masih sangat relevan, makanya waktu itu dibuat kayaknya melampaui zamannya. Sorry. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita jualan sebenarnya yang berperan 80% itu psychological, ya, psikologis. 20%-nya itu baru technical. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian? Ya. Baik. Baik, terima kasih. Orang pede itu kelihatan cara ngomongnya. Orang pede itu tahu kekuatan dirinya. Dan orang pede itu berani menampilkan tentang siapa dirinya. Karena ketika kita pede, teman-teman, kita bisa menyamakan persepsi apa yang ada dalam diri kita. Dan kita tampilkan. Dan itu menjadi selaras dengan brand yang ingin kita tampilkan. Target kamu tahun 2022. Target 2021 Double? saya, kalau saya ada dua ya, target 2021 saya nih. Satu sebagai seorang insan Mitratel. Yang pertama saya mempertahankan kepuasan pelanggan saya, khususnya di area 2 sendiri. Yang kedua adalah saya harus membuat tim saya menjadi lebih solid, collaborate dengan unit lain, dan pastinya menjunjung tinggi akhlak di dalam setiap langkah pekerjaannya. Are you confident enough? I'm confident enough. Oke, kalau saya mau tanya pengalaman kamu selama bekerja yang paling berkesan, apakah itu? Satu aja. Yang paling berkesan adalah ketika saya dibantu tim dan support dari manajemen berhasil bikin PKS Sinop dengan Telkomsel untuk 5 tahun. Dan semua yang kamu persiapkan berjalan dengan lancar? Alhamdulillah iya. Wow, tepuk tangan buat Nia. Oke, teman. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian? Iya. Yes. Baik. Terima kasih sekali lagi Mas Erwin. Ada 6 hal yang membuat kita itu berada dalam kondisi alam. Pertama, penggunaan kapasitas network kita itu setiap saat bisa naik sampai di situ dibilang lebih dari 40%. Saya sudah bisa membuktikan kemarin dengan sedikit aja Mas Pusat sama siapa? Mas Andrew naruh CDN di Telkomsel, traffic naik berapa? 70% ya? Hampir 100%. Mas Erik juga naruh. Sedikit aja tweak, traffic langsung naik. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita bisa menjadi playmaker untuk menggoncangkan ini, dan ini sifatnya kalau seismik ya kayak gempa bumi gitu. Di handphone liciknya itu mintanya konektivitasnya bukan seluler tapi wifi. Ya jebol networknya. Trafficnya naik 70 kali sesaat bersamaan. Ini artinya apa? Kita berdaya nggak? Kita digoyang ini sama komunitas digital sama OTT. Yang dimarahi kita, yang dapat duit siapa? iPhone. Kita nggak dapat apa-apa. Alhasil kita nambah bandwidth segala macam ya tekor aja. Mas Budinya tekor. Ya. Berikutnya adalah 300% conference per minute. Seseorang sekarang lebih senang berkonferensi lewat Zoom dan segala macamnya. Dan
60% konten berasal dari 60% traffic dari konten provider. Intinya apa? Intinya ini adalah rekan-rekan sekalian, ini traffic yang di-generate oleh pelanggan kita, tapi bukan usaha kita untuk masarkan diskon, paket data plan yang murah, bukan. Dia pakai infrastruktur kita karena di-drive oleh yang namanya OTT. Tanpa kita tahu. Kalau network kita ada masalah, ya kita yang diantemi sama seluruh masyarakat Indonesia tanpa kita tahu. Inilah digital. Nah, makanya kemarin ini intermezzo dikit. Ada orang yang ngamuk-ngamuk, saya hilang duit 4 miliar mainan kripto. Lah siapa yang nyuruh mainan kripto? Udah jelas-jelas cryptocurrency itu setiap orang bisa buat koin sendiri-sendiri. Koin apa namanya? Bukan Bitcoin, satunya lagi yang barusan muncul terus langsung hilang duit banyak. Yang kayak film apa? Film Korea itu apa? Squid Game.